Semangat pagi, selamat malam ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Properti bareng ESP Indonesia. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi Sobat Properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti. Saya, Ariko, selaku CMLO dari ESP Indonesia, ditemani rekan saya, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dan COO ESP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Kali ini luar biasa sekali nih Pak Ari. Kita ditemani lagi oleh salah seorang champion properti di Indonesia Benar dengan banget Pak. acara Champion Series ya. Kali ini di Champion Series, suatu program yang inspiratif ya Pak ya dari ESP Indonesia. Dan kita juga akan membahas isu-isu aktual yang relevan bagi para pelaku perusahaan perantaran perdagangan properti atau P4 ya Pak Ari. Betul. Nah, malam ini kita akan mengangkat topik yang seringkali dianggap sepele Pak, tapi sebenarnya sangat krusial. Jadi keberlangsungan bisnis kantor broker properti ini akan sangat bergantung dengan hal-hal sepele yang akan kita bahas malam ini. Dalam judul atau topik malam ini, Compliant is the New Confidence. Membangun kantor broker yang aman dan legal. Benar sekali Pak Hendra, karena kalau kita bicara dunia broker properti modern Pak, kepercayaan itu kan lahir dari kepatuhan Pak, gitu. Ya, Dan jika kita mematuhi undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan dari kementerian yang bersinggungan dengan kita, kantor broker kita tuh nggak cuma legal, ya, kan, tapi juga jadi lebih dipercaya oleh klien, investor maupun rekan mitra kerja kita Pak. Nah, dan iya. kita sangat beruntung, Pak, karena malam ini kita bisa belajar langsung dari sosok yang sangat paham terkait dengan kebijakan dan regulasi industri Maafnya, properti. Ya, ini Bapak itu Samto Pramono, selaku member sebelumnya broker dari menemukan Senturi saatnya 21 Pak Excellent, ya. sebelum Dan juga beliau menjabat juga aktif sebagai Wakil Ketua Umum Bidang 3 di Arebi, Pak, bidang hubungan pemerintah. Nah, selamat datang, Ya. Pak Samto, di Aspirasi Property Champion Series, Pak, di malam ini. Selamat pagi, selamat Pak Ari Semangat dan pagi, Pak Pak. Hendra. Ya, Selamat semoga pagi, selamat malam Pak Samto. ya acara malam ini yang diinisiasi oleh ISP Indonesia bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Betul, Amin. Pak. Terima Nah, kasih Pak sudah hadir bersama kami. terima kasih, Pak Samto. Nah, tema kita di malam ini agak sedikit berbeda ya, Pak ya. Karena kita nggak bicara soal strategi jualan atau strategi marketing ya, Pak ya. Tapi kita akan membahas terkait dengan fondasi legalitas yang sering diabaikan atau dilupakan, bahkan mungkin belum diketahui, Pak, oleh kantor broker. Jadi kita ingin tahu kenapa kepatuhan hukum dan administratif itu menjadi hal yang sangat penting di dunia P4 ini, Pak. Baik. Oke, ini seru banget ya. Tapi kita bisa masuk ke sesi presentationnya. Dan bagi ESPN dan sobat properti lainnya, nanti silakan kalau ada pertanyaan di sesi berjalan bisa diketik di kolom chat atau nanti kita kasih session untuk unmute ya, bisa langsung bertanya pada narasumber. Jadi nanti kita akan berada di penggalan-penggalan presentasinya, kita akan kasih session untuk tanya jawab supaya tidak kumpul di akhir ya, teman-teman ya. Oke, monggo Pak Ya, Samto. silakan Pak Samto. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Hendra, dan teman-teman semuanya, para eh, apa ya Sobat pahlawan properti. properti ini. Iya, Ya. Semoga acara malam ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Namun amin. disclaimer ya, saya bukan ahlinya di bidang ini, cuman saya tahu sedikit lah gitu ya. Oleh karena itu diminta Pak Ari untuk berbagi, kami siap, tapi mana tahu nanti ada pertanyaan yang berat-berat kami belum bisa jawab langsung, nanti mungkin bisa kita jawab via WA. Demikian ya Pak Ari ya. Siap, siap, Pak. Teman-teman properti, kita perlu bersyukur ya bahwa kita sebagai perusahaan perantara perdagangan properti atau P4 tahun ini mendapatkan dukungan pemerintah yang luar biasa, yaitu telah diterbitkannya peraturan pemerintah atau PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang kedua, tahun 2025 juga Oktober ini diterbitkan lagi dengan Permendak
nomor 33 tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan atau standar produk atau jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Khususnya untuk kita adalah di sektor perdagangan dan metrologi legal. Mengapa ini saya katakan ini kita perlu bersyukur bahwa lahirnya PP 28 tahun 2005 dan Permendak ini adalah dalam rangka untuk memperkuat kita sebagai pelaku bisnis broker properti atau P4, di mana di sana sudah dibuat satu aturan yang jelas sehingga kedepannya nanti kita bisa mempunyai pijakan atau payung hukum yang sudah lebih jelas. Bisnis kita itu masuk di KBLI 68200. Apa saja sih yang masuk ke KBLI 68200? Yaitu adalah real estate atas dasar balas jasa atau P atau kontrak. Di mana kalau sebelumnya, sebelum PP 28 ini, bisnis kita itu masih masuk kategori resikonya rendah. Namun dengan lahirnya PP 28 ini ditingkatkan resikonya dari rendah menjadi menengah tinggi. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui dengan risiko berbasis risiko kita ditingkatkan menjadi risiko menengah tertinggi? Tentunya ini ada beberapa yang perlu kita ketahui sebagai ini kan kebanyakan ini ya Pak, apa ya? Pemilik kantor, Pak. Prinsipal ya, prinsipal ya Pak. Ya, betul, kita sebagai prinsipal juga harus semua mengetahui bahwa terutama perizinan kalau dahulu sebelum adanya undang-undang Cipta Karya itu kan ada SIU P4 ya. Tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang P4 itu memang hanya cukup INB. Tetapi dengan adanya ditingkatkan risiko kita menjadi menengah tinggi, maka itu di samping nomor induk perusahaan atau NIB ditambah lagi sertifikat standar. Kemudian persyaratannya apa? Persyaratannya adalah bahwa berdasarkan PP 28 ini, pengusaha P4 itu harus badan usahanya berbentuk badan hukum. Jadi harus berbentuk PT umum ya, PT Perseroan Terbatas, dan PT Perorangan dan Koperasi, dan ada beberapa jenis badan hukum seperti misalnya ya BUMN, BUMD, dan lain-lain itu memang masuk dengan kategori badan hukum. Nah ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Kalau bagi kaum apa istilahnya tadi SPA apa Pak? ISP, Pak. SP tapi enggak yang ISPR. Ya, SPR itu mungkin ya saat ini badan usahanya masih berbentuk misalkan CP atau Perma atau UD dan lain sebagainya, itu harus segera dipersiapkan untuk dirubah menjadi PT. PT itu bisa PT Perseroan Terbatas yang terdiri dari beberapa pemegang saham atau PT Perorangan. Kalau koperasi tentunya akan sulit ya untuk kita membentuk koperasi untuk menjalankan bisnis properti. Kemudian persyaratan kedua adalah bahwa tiap-tiap kantor itu minimal harus memiliki satu tenaga ahli yang kompeten di bidang properti ya, di bidang jasa perantaraan perdagangan properti yang meliputi ya, klik Pak Indra, bahwa seluruh broker wajib warga negara Indonesia. Ini adalah sangat membantu juga kita kalau selama ini terutama yang teman-teman kita di Bali ya, dan di Jakarta pun juga banyak ya, ada broker yang WNA juga banyak, walaupun nggak secara terang-terangan, tapi dengan PP ini itu otomatis kalau ada WNA yang menjadi broker itu kalau kita bisa mengetahui jelas-jelas itu ilegal, bisa kita laporkan kepada yang berwajib. Paling sedikit mempunyai satu orang tenaga ahli di bidang manajemen perantaraan perdagangan properti atau manajemen broker properti. Dalam hal menjalankan aktivitas jasa manajemen pengelolaan properti dan konsultasi investasi properti wajib didukung
paling sedikit 1 orang tenaga ahli di bidang manajemen properti dan investasi. Nah ini mungkin nanti kita tidak akan mendalami ini ya, kita hanya khusus pada P4 ya, Pak Ari dan Pak Indra ya. Jadi Betul, Pak. kalau ini kan kita memang MPI. bukan pelakunya, sehingga kita nggak, kalau ditanyakan soal itu nanti kami kurang begitu menguasai. Setiap tenaga ahli termasuk broker wajib dilengkapi sertifikat kompetensi yang biasanya itu diperoleh dari LSP. Ini nanti juga ada aturannya yang keberapa. Dan surat pernyataan dan daftar riwayat hidup. Surat pernyataan itu apa sih? Surat pernyataan bahwa baik tenaga ahli maupun broker itu hanya terdaftar di dalam satu NIB atau satu kantor. Tidak boleh merangkap kantor lain. Misalkan jadi marketing di kantor A dan kantor B, itu nggak diperkenankan. Kewajibannya apa? Kewajibannya sebagai P4 adalah mempunyai izin tertulis, ya tadi itu adalah NIB dan sertifikat standar. Mempunyai data dan informasi. Data apa saja yang harus dimiliki? Ya tentunya data personilnya, baik itu tenaga ahlinya, juga tentang brokernya yang bersertifikasi berapa, yang belum berapa, dan data-data lain yang diperlukan, seperti misalkan mungkin ya listingan dan juga data-data lain lah begitu ya. Menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional setiap transaksi. Nah ini menarik. Ini artinya bahwa kita sebagai perusahaan P4 tidak boleh menerima transaksi menggunakan uang tunai. Jadi semua harus melalui perbankan. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya terkontrol, apalagi nanti BI kan mengeluarkan ID itu ya, sehingga mungkin nanti arahnya ke sana. Menunjukkan tanda pengenal, ini maksudnya kalau operasional, kita harus menunjukkan tanda pengenal, di mana tanda pengenal itu juga harus mencantumkan nomor izin berusaha, NIB, dan juga tadi kalau di Permendak 3 tadi ada hal-hal yang perlu juga dicantumkan di situ, tapi nanti waktu masuk di Permendak 33 mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lagi. Kemudian menentukan nilai besaran komisi. Jadi kita sebagai perusahaan P4, kita juga harus menentukan nilai besaran komisi. Bahkan nanti di di Permendak 34 itu ada juga pembagian komisi pun juga diatur. Menyampaikan laporan. Menyampaikan perubahan data jika memang ada perubahan data, misalkan apakah data kepemilikan atau kantornya pindah atau bagaimanalah. Dalam hal P4 melakukan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini Permendak 33 tahun 2025 ini adalah merupakan penyempurnaan dari Permendak 51 tahun 2017. Sebetulnya di dalam Permendak 51 tahun 2017 waktu itu juga sudah bagus diatur harus ada SIU P4. Walaupun dulu belum ada istilahnya berbasis risiko ya, tapi waktu sudah bagus bahwa bahkan dulu tenaga ahlinya itu malah 2, sekarang cukup 1. Dasar hukum dan tujuan. Dasar hukumnya disusun untuk menyesuaikan perizinan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP 28 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah menetapkan standar kegiatan usaha dan standar kompetensi bagi P4 dan broker agar sesuai dengan OSS RBA, yaitu Online Single Submission Risk Based Approach. Subjek dan bentuk usahanya. Ini kembali ya, tadi di dalam PP 28 juga menyebutkan bahwa subjek usahanya P4 wajib berbadan hukum, yaitu PT atau koperasi, BUMD, BUMN, terus ada beberapa juga bentuk badan usaha yang lain. Namun kalau CP, Perma, usaha dagang itu tidak termasuk badan hukum. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin ya kantornya saat ini masih menggunakan CP, sebaiknya kalau mau masuk ke bisnisnya lebih profesional lagi, mungkin diubah menjadi PT lah gitu. Namun tadi dijelaskan oleh Pak Andre, kalau mau tetap pakai CP bisa, tetapi berarti menggunakan ini PP 5 ya, PP 5 itu harus juga tunduk dengan PP 5. Tapi menurut saya kok jadi
rancu kalau masih boleh pakai itu. Sebaiknya ya kita ikutin aja peraturan yang berlaku supaya jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh aparat yang iseng. Ini saran kami ya, sebaiknya kita ikutin aja bahwa harus berbentuk badan hukum. Perusahaan asing tidak dapat memiliki izin langsung, hanya dapat bermitra dengan P4 lokal dalam kurung co-broking atau franchise. Ini menarik, kalau dulu kan mudah sekali perusahaan asing masuk ke kita, karena memang di negara kita ini peraturannya istilahnya bisa dibeli gitu. Maaf, ini apa nutup ini? Broker properti wajib warga negara Indonesia dan memiliki sertifikasi kompetensi kerja minimal jenjang kualifikasi 6. Ini dipertegas bahwa WNA dilarang atau ilegal. Jenis izin dan mekanisme. Jenis izin yang dimiliki adalah NIB, mohon maaf ya, PP 33 ini adalah turunan daripada PP 28 tapi khusus yang sesuai dengan P4 ya, sehingga kelihatannya hampir sama ya dengan yang tadi saya sampaikan di PP 28, tapi memang demikian ya adanya ya. NIB dan sertifikasi standar OSS RBA, penerbitan izin melalui OSS yang terintegrasi dengan sistem Inatrit dan SIMPKTN. Tingkat risiko menjadi risiko menengah tinggi. Tenaga ahli dalam kurung broker dan manajer, tenaga ahli minimal 1 orang manajer perantara perdagangan properti dan wajib bersertifikasi. Ada larangan rangkap ya, rangkap, tapi pengertian rangkap ini bukan berarti kalau manajer merangkap broker itu nggak masalah. Yang dilarang adalah merangkap di P4 lain ya. Jadi apakah itu manajer atau broker atau konsultan investasi properti dan manajer pengelola properti hanya boleh terdaftar dalam satu NIB atau satu kantor P4 dan harus bertanggung jawab kepada P4. Nah, ini yang menarik. Ini artinya apa? Artinya bahwa broker properti yang bisa berjualan properti itu nanti harus bersertifikat dan harus menginduk kepada perusahaan P4. Jadi dengan demikian berarti ini terang-terangnya tidak bisa lagi adalah broker tradisional atau independen, itu nantinya tidak bisa. Karena apa? Karena persyaratan juga untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu kalau tidak salah nanti dia harus ada statement menginduk ke kantor mana. Tanpa menginduk kantor mana dia nggak akan bisa mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi mengacu SKKNI terbaru dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia jenjang 6 dan 7. Jadi ini sudah yang terbaru ya. Perjanjian dan komisi. Perjanjian tertulis wajib lebih rinci termasuk identitas semua pihak ya. Maksudnya penjual dan pembeli kita juga harus punya. Terus kemudian nomor izin, sertifikasi broker, metode pembayarannya harus melalui perbankan, transfer tidak boleh cash, laporan OSS, juga diatur co-broking dan kemitraan luar negeri. Tadi sudah masuk juga sebelumnya ya. Mengenai komisi, komisi ini sudah diatur juga oleh Kementerian Perdagangan bahwa komisi untuk jual beli ya itu 2% sampai 5% ya, minimal 2%. Jadi kalau kita diminta oleh pemberi jasa kita atau owner dengan komisi 1,5%, itu wajib kita tolak karena itu melanggar dari Permendak 33. Tapi kalau dikasih lebih, misalkan ada yang ngasih 6%, 7%, ya terima aja kalau dia ikhlas gitu loh. Yang penting kita tidak maksa gitu. Walaupun aturannya maksimal 5%. Untuk sewa itu 5% sampai dengan 8%. Pembagian lah ini yang menarik bahwa di dalam Permendak 33 tahun 2005 ini ditambahkan bahwa dalam rangka untuk menjaga persaingan yang sehat ya dan agar supaya industri jasa
perantara perdagangan properti ini berjalan baik, itu maka dibatasi bahwa komisi yang diberikan kepada broker itu adalah maksimal 70%. Pembayaran wajib melalui pembayaran nasional melalui bank dan dilarang crowdfunding dan pencucian uang. Maksudnya itu ada ya yang dijelaskan Pak Andri tadi itu. Jadi kalau misalkan jual beli properti tapi menggunakan pengumpulan dana masyarakat itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Demikian juga untuk pencucian uang kalau kita tahu bahwasanya ada calon buyer tapi kita tahu persis bahwasanya itu adalah dalam rangka untuk pencucian uang mungkin dari hasil narkoba atau mungkin hasil korupsi, ya sebaiknya tidak diterima. Digital dan PMSE. Pemasaran digital. Jika broker atau P4 menggunakan platform, kurang R ya, mohon maaf tuh, digital, website, aplikasi, portal properti wajib mendaftarkan data di OSS dan PMSE serta menampilkan izin dan sertifikat. Ya. Nanti detailnya bagaimana, setiap hari Senin itu kantor perdagangan dari jam 10 sampai jam 3 itu mengadakan sosialisasi itu Q&A bagi para pelaku bisnis properti yang mungkin nggak begitu paham tentang apa yang dimaksud ini. Saya sendiri pun ini kalau ditanya, saya juga nggak bisa jawab nih. Nah, izin ini, Pak, sebelum ke kewajiban, Pak Samto, boleh kita kasih waktu Pak buat boleh, teman-teman? silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Samto. Nah, bagi ESPN dan Sobat Properti, tadi Pak Samto sudah bawakan bahwa kita punya dasar dua undang-undang yang saat ini berlaku, yaitu PP 28 tahun 2025 dan juga Kemendak nomor 33 tahun 2025. Permendak, Pak. Sorry, Permendak. Ya, Permendak nomor 33 tahun 2025 ya. Nah, jika ada teman-teman yang mau bertanya, monggo bisa unmute ya untuk bertanya. Tapi sebelumnya karena di kolom chat juga sudah rame, izinkan saya bacakan ya. Semoga Silakan. Pak Samto bisa ikut menjawab ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Pak, ada pertanyaan di kolom chat Pak. PT Perorangan seharusnya tidak diizinkan jadi kantor agent ya Pak, karena rekening perusahaannya kan tidak ada, agak blunder juga menurut saya aturannya. Ini dari Bu Fani Mailiana. Ya. Nah, itu kira-kira bagaimana nih Pak? Nah, begini, mengenai PT Perorangan itu sah menurut Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Hukum itu bisa dijadikan sebagai badan hukum. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menolak ya, karena itu sudah resmi semenjak lahirnya Undang-Undang Cipta Karya Pak ya? Cipta Kerja itu memang diperbolehkan adanya PT Perorangan. Walaupun secara pribadi saya juga sebetulnya ya lucu juga kok PT Perorangan itu bagaimana? Kan perseroan terbatas itu harus dimiliki oleh beberapa pemilik ya mestinya ya. Saya nggak tahu juga itu asalnya dari mana itu ya. Tapi karena ini sudah disahkan oleh pemerintah, tentunya ya kita tidak bisa mengatakan bahwasanya itu tidak bisa sebagai perusahaan P4 karena memang itu baik di Kadin pun mengakuin gitu. Demikian Ibu. Ya, dan kalau izin ditambahkan, jadi PT Perorangan pun itu bisa memiliki rekening perusahaan ya, karena menggunakan dari NIB ya, NIB perusahaan pendaftarannya itu ada kok dan bisa diajukan ke bank untuk rekening perusahaannya. Mungkin begitu untuk melengkapi ya Bu Fani ya. Dan juga PT Perorangan tersebut ditargetkan sebenarnya untuk perusahaan yang baru mulai, ya. Oleh karena itu, batasannya PT Perorangan itu adalah jika dia sudah memiliki omset lebih dari 4,8 M, dia wajib upgrade menjadi Jadi PT. Betul, perseroan PT terbatas, umum. ya, yang umum, begitu ya. Jadi ini mungkin adalah ide atau kebijakan dari pemerintah ya untuk orang-orang yang mau berusaha untuk memiliki perusahaan dulu ya, dan ada batasannya begitu. Oke, jadi memang di PT Perserorangan tidak memiliki komisaris atau lainnya karena semuanya dijabat oleh orang tersebut ya. Mungkin itu bisa melengkapi ya. Terima kasih Bu Fani. Jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan lagi. Nah,
Pak Samto, ada pertanyaan lagi. Tadi kan terkait dengan profesi wajib sertifikasi gitu ya Pak ya. Nah ini ada Ya, pertanyaan dari Bu Setiana Umbarwati. Beliau bertanya, keuntungannya menjadi ahli profesi itu untuk diri sendiri atau perusahaan? ya. Jadi Bu, keuntungannya kita memiliki sertifikasi profesi itu, karena ini pertama sudah merupakan persyaratan. Yang kedua tentunya itu akan lebih dipercaya oleh pengguna jasa kita, oleh customer kita ya. Bahkan memang saat ini hampir semua profesi itu harus bersertifikasi, Bu. Jadi itu akan menguntungkan juga untuk perusahaan. Karena apa? Kalau semua broker kita itu bersertifikasi, berarti kan untuk mendapatkan sertifikasi itu kan dia harus belajar dulu, Bu. Jadi menguasai tentang bisnis properti itu. Sehingga bagi Ibu kalau broker-brokernya atau marketingnya itu semua sudah bersertifikasi, Ibu lebih tenang. Bukan abal-abal, Bu. Tapi kalau yang marketing belum bersertifikasi, kemudian kan dia nggak mau belajar tentang hukum properti, tentang bagaimana teknik negosiasi, terus komunikasi segala macam. Nah, nanti untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu kan harus melalui training dulu, nggak bisa langsung misalkan kita sebagai broker langsung mau ikut ujian profesi, nggak bisa. Harus mempunyai pendidikan pendukung untuk bisa masuk ke ujian sertifikasi tadi. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Samto. Jadi izin melengkapi, ya memang sertifikasi kompetensi ini dilakukan oleh LSP ya, dan saat ini tadi ada teman-teman yang bertanya juga ya. Jadi LSP setahu saya untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Samto bahwa ini adalah SKKN ini jenjang 6 dan 7 ya. Nah, kalau jenjang 6 dan 7 tidak semua LSP itu tarafnya di sana ya, tapi yang saya tahu setahu saya itu baru LSP Broker Properti Indonesia ya yang bekerja sama atau didirikan oleh Arebi itu Dan yang Kementerian sudah Perdagangan. sesuai dengan standar. Betul, Pak. Ya. Gitu ya. Dan sertifikat kompetensi itu milik dari pribadi ya. Jadi ini melengkapi ya. Sehingga teman-teman kalau memiliki sertifikat kompetensi itu adalah kepentingannya untuk pribadi. Nah, kalau bagi perusahaan bagaimana? Nah, sama. Jadi sama seperti misalnya ya perusahaan, ini contoh perusahaan taksi misalnya ya. Nah, perusahaan taksi kan dia mempekerjakan supir-supir. Nah, tapi bagaimana cara dia bisa mensortir? Nah, supirnya wajib memiliki SIM gitu ya supaya dapat dipekerjakan. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang berpraktek sebagai broker properti wajib memiliki sertifikasi kompetensi ya. Dan bagi kantor minimal memiliki satu sertifikasi manajemen broker properti sebagai prinsipalnya gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Samto. Ya. Pak, tadi disampaikan bahwa kita kan wajib untuk bertanya ya terkait dengan money laundering dan lain-lainnya. Nah, Hmm. itu bagaimana cara mengetahui ada money laundering, Pak, jika pembayarnya ternyata pembeliannya cash gitu, Pak. Nah, kemudian jika dalam proses pemasaran sampai transaksi dan vendor atau buyernya terkena kasus tipikor, nanti bisa dibantu arahannya nggak? Ini pertanyaan dari Enjar nih, Pak Samto, monggo. Oke. Baik. Itu nanti sebenarnya masuk ke PPATK. Jadi yang jelas kita kan sebagai P4 itu ada kewajiban juga nanti membuat laporan transaksi kepada PPATK yang transaksinya minimal 500 juta. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui seandainya transaksi cash itu money laundry atau tidak? Ya mungkin pertama kita bisa, kalau bisa ya bisa kita gali dia itu siapa? Apakah misalkan yang pejabat publik, apa mungkin anggota DPR, atau mungkin misalkan ya katakanlah misalkan polisi atau orang imigrasi atau orang kejaksaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya dia itu orang kampung yang tidak ada hubungannya dengan jabatan di pemerintahan, tapi dia punya uang tunai, membeli ya kita bantu, distorkan, dibukakan rekening dulu, dimasukkan rekeningnya, terus nanti ditransfer itu sudah aman. Kira-kira begitu. Jadi setidak-tidaknya untuk mengetahui itu dari apa uang pencucian uang atau uang hasil korupsi itu kan bisa kita lihat latar belakang dari calon pembeli itu. Tapi kalau seandainya kita
ragu, apalagi sekarang kan dengan adanya Google Contact ya, kalau bisa dapat nomor HP-nya itu begitu kita Google Contact itu kita tahu jabatannya apa. Kadang-kadang itu kan ada, misalkan DPR RI atau mungkin jabatan apa gitu kan. Soalnya kalau ditutup ya memang kita nggak bisa. Kira-kira begitu Pak, Anu Bu. Siap. Jadi kita memang tidak berkewajiban untuk mendetail ya Pak ya, tapi cukup kita ada wawancara singkat atau sederhana Ya, gitu ya. paling Dan nggak jika itu memang tadi Pak nanya-nanya Hmm, misalkan Bapak atau Ibu kerjanya di mana ya gitu Pak. siap. Semoga menjawab Bang Enjar. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Pak, karena tadi kayak sepertinya karena terkait dengan ada batasan pembagian sharing komisi yang Hmm. maksimal di 70%. Nah, jadi Bu Setiana menanyakan nih Pak, pembagian yang adil untuk komisi agent itu berapa? Apakah 50-50 gitu? Bagaimana nih Pak Enjar? Pak Ya, Samto? jadi begini Bu, kalau pembagian komisi yang adil itu ya memang saat ini itu kan kenapa Kementerian Perdagangan itu sampai membatasi maksimal yang dibagi kepada marketing itu adalah 70%. Memang itu sepenuhnya adalah kebijakan dari masing-masing pemilik kantor. Kalau sekiranya marketingnya itu enjoy dengan Pepti-Pepti, ya gak ada masalah. Tetapi mungkin untuk eh, mengikat kepada marketing itu sebaiknya memang dibuat berjenjang. Misalkan begini, yang baru ya Pepti-Pepti, tapi kalau sudah ada closing beberapa kali, mungkin bisa dipikirkan ya, dibuat range. Apakah misalkan gini, kalau dapat komisinya itu di bawah 100 juta, Pepti-Pepti. Tapi kalau di atas 100 juta mungkin bisa 55 dulu atau 60 atau bagaimana supaya tapi maksimal itu adalah 70% yang disetujui oleh dalam ini Kementerian Perdagangan. Memang itu sangat tergantung dari kebijakan masing-masing pemilik kantor, itu Pak Ari. Siap. Terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman ya, jadi ada sharing buat rekan-rekan ya terkait dengan pembagian tersebut ya. Hmm. Namun kami juga lagi usahakan narasumber untuk pembangunan kantor ya serta team building. Kita akan masukkan di sesi di bulan November ya. Nanti Ibu bisa ikutan juga ya. Pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Bu Fani lagi nih, sepertinya masih penasaran ya. Pak, kalau Hmm. boleh PT Perorangan, artinya mendukung agent untuk bisa mendapatkan komisi full sebagai kantor agent, padahal cuma satu orang saja yang di situ dong, Pak. Hmm. Ya, Bu, kewajiban sebagai PT perorangan itu sama dengan kewajiban PT. Dia harus membuat laporan pajaknya, harus harus mempunyai tenaga ahli juga. Kalau gitu PP 28 ya berarti tenaga ahlinya dia juga harus jadi broker ya. Tapi kalau seandainya dia mau membuat itu memang kita nggak bisa melarang. Karena itu memang sah menurut undang-undang PT perorangan itu. Tetapi oleh karena itu agar supaya tidak ada marketing kita yang akan lari ke sana, maka seperti yang kami sampaikan tadi mungkin perlu dipikirkan dibuat aturan ya jenjang komisi itu apakah kalau kayak kami yang di franchise itu kan ada jenjang karir. Jadi dari mulai marketing associate, ada senior marketing associate, manager associate, senior manager associate, terus kemudian ada eh, apa itu yang sudah lebih tinggi itu master ya, master bronze, master silver, master gold. Nah, kalau itu bisa misalkan master gold itu berarti 70%, kalau master silver misalkan 65%, master bronze misalkan 60%. Yang manajer itu antara 50 sampai 60. Nah, itu gampang. Tapi kalau yang kebetulan kantornya itu belum mempunyai jenjang karir seperti itu, ya mungkin bisa dibuat range dari jumlah komisi atau bisa juga misalkan seberapa sering marketing itu bisa closing. Kalau informasi juga teman-teman yang non franchise itu bisa jadi kalau sudah bisa closing 5 kali ke atas itu sudah bisa dinaikkan dari katakan dari 50 mungkin menjadi 55. Terus nanti kalau sudah lebih 10 ke atas bisa 60 gitu. Tujuannya apa? Supaya tidak
hengkang atau tidak lari dari kantor kita gitu. Ya. Arahnya ke sana. Jadi dengan ada jenjang tersebut juga KPI-nya terukur ya Pak Santo Begitu ya. ya, ya Ya, betul Pak. oke. Terima kasih Pak. Dan kemudian ada pertanyaan dari Rahadian Gema nih Pak. Apakah setiap agent properti selain anggota REB wajib ikut sertifikasi juga nih Pak? Ya, iya. Jadi PP 28 dan Permendak 33 ini tidak hanya berlaku untuk REB. Ini adalah berlaku untuk semua broker properti maupun perusahaan P4 yang bergerak di bidang properti. Jadi siapapun yang menjadi broker properti atau jualan properti berkewajiban untuk memiliki sertifikasi. Gitu Pak. Ya, semoga menjawab ya. Jadi sertifikasi ini bukan karena anggota REB atau bukan ya, tapi Bukan. ini nempelnya ke profesi kita ya, sama seperti kita kalau mau mengendarai kendaraan kita wajib memiliki SIM ya. Ya, begitu. Jadi ini wajib bagi seluruh pelaku bisnis gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini dari Enjar nih Pak. Ini masih terkait dengan yang tadi tuh Pak, pencucian uang. Nah, ternyata beliau itu ada calon pembeli itu pengacara atau lawyer Pak. Di mana pembeliannya cash itu nilainya di atas 500M. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak supaya 500M. 50 Pak, M Pak. 50 Ya, M. 50M. Oh, Nah, apakah 50M. itu money laundry atau bagaimana gitu Pak? Maksudnya di 50M sisi itu mau bayar tanggung jawab cash. kita. Mau bayar cash 50M. Iya Masa Pak, makanya saya bingung juga itu ngukur duitnya seperti apa tuh nantinya di depan muka kan. Iya. Kalau 50M membayar cash itu kan, waduh. Ya, bagaimana nih Pak dari sisi broker supaya kita terhindar ya Saya Pak ya juga dari belum mau ngebantuin juga Pak, karena kan agak riskan juga gitu loh Pak. Iya. Memang kalau arahan dari PPATK, kalau ada transaksi cash yang nilainya sangat signifikan itu patut dicurigai. Karena secara logika, kalau uang itu memang uang tidak panas, kenapa nggak dimasukkan ke mekanisme bank? Gitu Pak. Itu memang perlu dicurigain itu. Karena 50M loh. Kecuali kalau cuma 500 juta, dan Bapak tahu persis bahwa itu misalkan ya orang kampung nabung, ya paling kita bantu, udahlah Ibu setorkan aja lah ke rekening tabungan dulu, terus nanti baru ditransfer gitu kan aman. Tapi kalau dia kan 50 juta nggak mau, 50 miliar nggak mau, karena takutnya nanti ketahuan orang pajak, dia harus bayar pajak gitu. Oke, semoga menjawab Bang Enjar ya. Nah, Pak, Siap, nggak pertanyaan apa-apa berikutnya nanti nih Pak, Pak. nggak apa-apa nanti kita diskusi lagi. Ya, Ya, nanti di boleh bagian nanti PPATK Pak ya. Enjar ya, kalau Ya, sudah selesai ya. Karena itu memang ya riskan sekali. Kalau saya dulu ada pengalaman ya, mantan hakim agung itu beli rumah harga 2,25 miliar, tapi uangnya itu memang dari dulu disimpan, beliau itu paham gini, saya nggak mau riba. Jadi duit kalau ada honor, beliau sudah pensiun lama sebagai sebagai orang ahli yang sering diundang ke kantor-kantor mana-mana, setiap dapat duit ditukarkan Singapura dolar ribuan. Waktu membeli rumah di Cinere itu begitu masuk langsung nawar, langsung mau dibayar pakai ribuan Singapura dolar. Terus saya bilang, Bapak, mohon maaf, Bapak nggak bisa begitu karena kan kita harus cek dulu ke legalitas daripada rumah ini, sertifikatnya harus kita tanyakan dulu ke notaris PPATK untuk dicek dulu ke BPN, ini ada masalah atau tidak, baru nanti kalau Bapak memang uangnya itu berbentuk Singapura dolar ribuan, ya nanti Bapak kami antar ke Blok M, kami ada langganan money changer yang kursnya bagus. Akhirnya beliau ngikutin. Kami nggak curiga sama sekali, usianya udah 80 tahun, dan dia nunjukkan saya itu sering diundang ini, sekali ngasih dia ada 100 juta, 50 juta. Nah saya pokoknya nggak mau urusan dengan bank, karena itu kan riba gitu. Ya terpaksa. Kita layani, alhamdulillah sampai sekarang, tapi beliau sekarang udah meninggal dunia. Kebetulan waktu kan punya istri baru, jadi membelikan istrinya yang baru di Cinere. oke. Semoga menjawab ya. Nah, Pak,
Pak, pertanyaan berikutnya dari Pratama, Pak. Ya. Video Properti, Pak. Nah, dia bertanya, sekarang kan semua broker wajib bernaung di kantor, Pak, dan harus tersertifikasi. Ya. Ini implementasi di lapangannya seperti apa untuk mensortir yang sudah tersertifikasi dengan yang tidak? Kemudian kalau langsung diterapkan, peraturan ini kan masih banyak broker properti yang gabung di kantor belum tersertifikasi, Pak. Kalau misalnya ada transaksi mereka jadi terhambat, bagaimana jadinya? Nah, apakah diberikan masa peralihan, Pak, agar kantor dapat mengarahkan broker propertinya untuk segera melakukan sertifikasi? Ya, terima kasih. Bahwa memang baik di PP maupun di Permendak 33 itu ada masa transisi selama 1 tahun. Bahkan sampai hari ini pun itu lembaga LSP yang bisa menguji untuk manajemennya itu kan belum siap, Pak. Baru mungkin awal tahun depan baru bisa. Oleh karena itu masih dikasih tenggang waktu 1 tahun dari diundangkannya PP 28 itu pada bulan Juli, kalau Permendak 33 itu Oktober. Jadi sampai Oktober tahun depan masih bisa. Lah, masalah bagaimana cara untuk memonitornya, ini memang juga satu tantangan, tetapi lambat laun kan namanya ini peraturan untuk perbaikan. Jadi nanti lambat laun nanti akan bisa kesaring karena dari Permendak pun juga akan berusaha semaksimal mungkin sepertinya akan melakukan sosialisasi juga kepada Kementerian ATR BPN dan Kementerian Hukum yang membawai PPAT. Sehingga nanti diharapkan itu apabila ada transaksi jual beli properti, itu PPAT harus menanyakan ini brokernya siapa, sertifikasinya mana, masih aktif atau tidak. Bahkan kami tadi juga mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan oleh Pak Andre supaya dibuat SKB 4 menteri, yaitu Menteri Perdagangan, Keuangan, yang membawahi pajak, kemudian Menteri Hukum dan ATR BPN, agar supaya masalah perpajakan pun nanti diharapkan itu juga bisa adil. Kalau selama ini ya kita nggak tahu ya apakah teman-teman yang broker independen itu tertib untuk membayar pajak kepada pemerintah. Karena ini kan digunakan untuk kepentingan umum nanti ya, kalau pajak yang kita bayar. Nah, tapi kalau yang broker properti bergabung di kantor P4, apalagi yang sudah menjadi member Arebi, itu insya Allah 99% pasti sudah dipotong PPh-nya pasal 21 dan disetorkan kepada pemerintah. Jadi keluarnya PP 28 dan Permendak 33 itu dalam rangka untuk ke depan untuk memperbaiki industri jasa perantara perdagangan properti agar supaya lebih baik lagi. Demikian Pak, memang tidak bisa seperti membalikkan tangan ya, apalagi nanti yang di pinggiran-pinggiran sana yang saat ini istilahnya apa ya, dibilang biyong atau apa, itu otomatis kan mungkin dia jangan-jangan pendidikannya aja ada yang SD, ada yang SMP gitu kan. Jadi kalau untuk ikut ujian properti mungkin sedikit mengalami kesulitan, tetapi arahnya ke sana nanti. Siapapun yang melakukan bisnis broker properti wajib bersertifikasi, itu peraturan pemerintah nomor 28. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang tercantum di dalam Permendak nomor 33 tahun 2025 bahwa pemerintah memberikan masa untuk Peralihan sosialisasi 1 tahun. itu Ya. selama 1 tahun ya, mulai dari tanggal 5 kemarin ya. 5 Gitu ya. Oktober Pak. Di 5 tanggal Oktober 5 kemarin. Oktober ya Pak. Siap, betul Pak. Oke, dan untuk sertifikasi, karena ini ada beberapa pertanyaan ya, jadi sertifikasi itu berlaku untuk per orang. Jadi kalau kantor Anda misalnya memiliki 5 orang atau 15 orang atau bahkan 50 orang agent, maka setiap agentnya wajib bersertifikasi gitu ya. Nah, bagaimana cara dapatkannya? Nanti di grup, WhatsApp grup, saya akan share kontak dari sekretariat LSP Broker Property ya. Jadi teman-teman nanti bisa
komunikasi langsung dengan LSP BPI tersebut, ya. Ya. Begitu Tapi ya. nggak bisa langsung Nah, loh, ada Pak. pertanyaan nih, Pak. Pak Ari, sorry Pak. Yap, Untuk bisa siap. mendapatkan sertifikasi itu, kalau marketing itu atau broker, istilahnya kan sekarang broker properti itu adalah sama dengan marketing ya. Betul, Pak. Nah, kalau dia belum mempunyai pendidikan atau training yang dilakukan oleh lembaga training, itu tidak bisa sekonyong-konyong langsung ikut ujian profesi loh Pak. Betul. Jadi Jadi harus saya melalui tahap lengkapi, itu, melalui Harus tahap itu tes training dulu ya, dulu. Pak. Ya, ya harus ikut training dulu ya training teman-teman dulu ya. baru bisa ikut, karena nanti kalau nggak ikut training bisa nggak lulus-lulus gitu loh. Ya, jadi persyaratannya itu teman-teman sudah memiliki sertifikat training dari lembaga training yang sudah diverifikasi oleh LSP Broker Properti Indonesia. Salah satunya itu adalah master franchise, itu sudah pasti ya. Nanti teman-teman bisa cek master franchise apa saja yang sudah terverifikasi. Namun jika teman-teman tidak bergabung di dalam master franchise, teman-teman bisa ikut dengan training yang dilakukan oleh Pusdiklat Arebi ya. betul. Setiap Ya, tahun, ya. setiap bulannya ada itu untuk trainingnya gitu ya. Nah, namun untuk LSP-nya teman-teman jangan sampai salah paham ya. Cari LSP yang sesuai ya. Yang diakui oleh Arebi adalah LSP Broker Properti Indonesia. Yang diakui oleh pemerintah adalah LSP yang sesuai dengan SKKNI jenjang 6 dan 7. Karena banyak LSP yang lain itu jenjangnya beda ya, di bawahnya Ya, bahkan ya. betul. Begitu. Jadi jangan sampai salah jalan teman-teman. Oke. Nah, informasi lebih detail nanti saya akan share kontak dari Sekretariat LSP Broker Property di grup WhatsApp ya, sesudah acara ini. Nah, ini satu hal yang menarik nih Pak Samto. Ada Pak Andi dan Ibu Nani dari Solusi Realty bertanya nih Pak. Ya. Pak, berarti kantor agent yang pembagiannya 90-10 itu sudah melanggar hukum ya? Kemudian, kalau ada kantor broker properti yang pembayarannya 90-10, apakah ada sanksinya Pak? Ya. Dengan sudah keluarnya Permendak 33 Oktober ini, berarti itu sudah bisa dikatakan melanggar hukum. Karena melanggar Permendak nomor 33. Lah, mengenai sanksi, tadi juga ada, kebetulan tadi siang itu kan ada sosialisasi tentang PP 33, Permendak 33 Pak. yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Pak Andre. Tadi sudah ada juga yang menanyakan itu bagaimana. Ya, tentunya nanti dari Kementerian Perdagangan itu kan ada Dirjen PKTN ya, yang nanti akan melakukan pendekatan atau mungkin penertiban agar supaya mengikuti peraturan perdagangan yang sudah dirilis tahun 2025 ini. Gitu Pak. Jadi memang tidak serta-merta langsung ditindak, tapi mungkin nanti akan pembinaan dulu. Karena di dalam Permendak sendiri, apabila ada penyimpangan itu akan dilakukan pembinaan, mungkin teguran tertulis dulu, atau mungkin pembinaan secara lisan dulu, datangi kantornya supaya dilakukan penyesuaian. Namun kalau misalkan nanti mereka itu melakukan, katakanlah oke lah sudah dibuat perjanjian 70-30, tetapi di balik itu masih memberikan semacam apakah mungkin voucher atau Cashback apa, gitu Pak ya? Ya itu yang memang Ya. yang sulit di ini ya. Oleh karena itu nanti itu kita harus melalui rekan-rekan di perpajakan bagaimana agar supaya kantor itu kalau memberi komisi dan bonus ataupun ada voucher itu kan harus dipotong PPh-nya. Bahkan kalau bonus pajaknya lebih besar. 25% loh, final itu. Jadi kalau dia ngasih voucher, harusnya itu dipotong 25% atau bayar 25%. Gitu, Pak. Oke, ini kayaknya seru Kalau banget nih komisi, Pak nih. Ada ya kalau pertanyaan-pertanyaan komisi lagi. kan Ya. standarnya gini. Kalau komisi itu sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 57 tahun 2009, itu komisi marketing misalkan dapat 50 juta. 50 juta Ya. itu kan dikalikan 50% dulu, baru Ya. dikalikan tarif yang berlaku, gitu. Tetapi kalau ada hadiah misalnya 50 juta ditambah 20 juta, harusnya yang 20 juta itu si yang penerima itu harus membayar 25% dari itu disetorkan ke negara. Ya.
Nah, ini kayaknya seru ya Pak ya, karena materinya ada di materi berikut nih Pak, di Iya, kewajiban ya, dan soalnya di pelaporan. materi nanti. Iya. Nah, teman-teman izin, tidak semua, ini kayaknya sudah semua pertanyaan, tapi ada satu, mungkin nanti kita pending ya, yang pertanyaan terakhir dari Pak Andi, kita ke sesi berikutnya dulu. Ya, monggo Pak, Baik, terima silakan kasih Pak. Pak Ari dan rekan-rekan semuanya. Kami lanjutkan ya, bahwa ini kalau tadi pemerintah sudah memberikan dukungan, yaitu adanya PP 28 tahun 2005 dan Permendak 33 tahun 2005, yang di mana itu adalah dalam rangka untuk menciptakan industri jasa perantaran perdagangan properti ini supaya baik, ya, saingannya bagus. Maka kita itu ada kewajiban kepada pemerintah maupun lembaga negara, yaitu berkewajiban membuat laporan. Nah, laporan P4 itu ditujukan kepada siapa aja sih? Yang pertama kepada Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Perdagangan, yang ketiga kepada PPATK, yaitu Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, kepada BKPM, ya. Jadi ada 4 instansi ini yang kita harus menyampaikan laporan kepada 4 instansi ini setiap tahun. Nanti periodenya kapan dan bagaimana nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ini kepada Kementerian Keuangan itu adalah sekinya Dirjen Pajak, di mana setiap perusahaan P4 atau pengusaha apapun juga itu kan berkewajiban membuat laporan SPT tahunan, yaitu masalah pembayaran pajak. Namun khususnya untuk kita itu supaya kita tahu apa sih dasar hukumnya, ya. Dasar hukum untuk membayar pajak itu pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang memuat perubahan terhadap Undang-Undang PPH, yaitu pajak penghasilan. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPH pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan atas PPH atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang keempat adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2 tahun 2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26, dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57 tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan. Maaf, ini ketutup apa nih? Kok jadi kecil? Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57, ini apa sih? Kok nutup terus? Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. P4 berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan 21, pajak penghasilan 23 pinal, dan PPH pasal 23 non pinal. Ini khususnya untuk franchise. Kewajiban pemotongan PPH pasal 21, melakukan pemotongan, menghitung dan memotong PPH 21 dari penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Perhitungan ini kini menggunakan tarif efektif rata-rata atau TIR untuk mempermudah perhitungan masa pajak Januari hingga November. Menyetorkan pajak. Menyetorkan PPH pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Membuat bukti potong. P4 itu berkewajiban membuat
bukti potong dan memberikan bukti potong PPh pasal 21 kepada penerima penghasilan sebagai bukti telah dilakukan pemotongan pajak. Jadi khususnya kalau P4 itu membayarkan komisi kepada broker properti kita atau kepada marketing kita, itu wajib dipotong PPh-nya pasal 21, yang rumusnya itu adalah komisi yang dia terima dikalikan 50%, dikalikan dengan tarif yang berlaku, nanti tarifnya di bawahnya ada. Kemudian wajib memberikan bukti potong itu kepada marketing tersebut agar supaya disimpan, nanti pada waktu akhir tahun membuat SPT tahunan itu bisa dibuat daftarnya. Melaporkan SPT masa PPh 21. Melaporkan hasil pemotongan dan penyetoran pajak setiap masa pajak melalui SPT masa PPh pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini kebanyakan para pemilik kantor itu tidak care tentang masalah pemotongan pajaknya, hanya diserahkan sepenuhnya kepada petugas keuangan atau petugas yang menangani masalah pajak. Ini risikonya kalau kita tidak tahu, paling tidak mengetahui dasar prinsipnya, itu apabila nanti ternyata pemotongannya itu dilakukan salah oleh petugas kita dan nanti akan ketahuan oleh petugas pajak, maka kita terpaksa harus membayar kekurangannya atau melakukan istilahnya itu pembetulan, ya. Dan yang perlu diketahui bahwa kantor pajak itu biasanya apakah itu membuat surat yang namanya PS2DK ataupun pemeriksaan itu pasti dilakukan 4 tahun yang lalu. Sehingga sangat disayangkan apabila ternyata pemotongannya salah, yang disetorkan itu kurang, itu kita harus membayar kekurangan yang dimana kekurangan itu yang 4 tahun yang lalu. Dan untuk mencari bukti atau untuk mencari data-data itu pun sudah tidak mudah loh, apalagi kalau misalnya siapa tahu karyawan udah ganti. Oleh karena itu sebaiknya memang kita sebagai pemilik kantor itu juga harus tahu tentang masalah perpajakan ini supaya di kemudian hari kalau seandainya dilakukan pemeriksaan atau apa-apa itu kita udah tahu dan udah paham sehingga kita tidak stres ya. Karena yang namanya dapat surat dari kantor pajak atau diperiksa itu tidak ada satu orang pun yang nggak khawatir gitu. Dan melaporkan hasil pemotongan dan penyetoran pajak setiap masa pajak melalui SPT masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau dipotong stornya tanggal 15, tapi untuk laporan SPT masanya itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ini yang harus dipahami juga kita semua sebagai pemilik kantor. Nah, ini tarifnya. Tarif PPh pasal 21 yang terbaru ya. Kalau yang lama sebelah kiri itu ini berlaku sampai dengan 2023 ya, 2024 sudah yang kanan. Kalau dulu sampai dengan 50 juta 5%, 50 sampai 250 15%, 250 sampai 500 25%, 500 sampai di atas 500 juta itu 30%. Dulu walaupun 10 miliar 30%. Tetapi yang baru itu sampai dengan 60 juta 5%, 60 di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai 600 juta 25%, di atas 250 sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar sekarang 35%. Nah ini yang perlu dipahami ya, bahwa berdasarkan peraturan Dirjen Pajak, itu pajak maksudnya bukan pajan ya, nomor 57 tahun 2009 bahwa dasar pengenaan pajak untuk bukan pegawai ya, kalau karyawan itu pegawai berarti ngikutin TIR yang sudah ditentukan, tapi hari ini kita khusus membahas masalah yang marketing ya atau broker properti. Itu marketing broker properti itu dinamakan bukan pegawai dengan penghasilan yang berkesinambungan sebetulnya. Tetapi sekarang dengan Kortek ini, baik itu yang berkesinambungan maupun tidak, itu sama. Jadi adalah perhitungannya 50% dari penghasilan bruto
atau untuk broker 50% dari komisi yang dibayarkan dan terhitung tahun 2024 tidak perlu menghitung kumulatif langsung dikalikan tarif di atas. Jadi misalkan marketing kita closing dan mendapatkan komisi misalkan 75 juta misalkan ya. Maka 75 juta itu dikalikan 50% dulu dengan 37,5. Nah, kalau masih 37,5 berarti itu masih kena tarif 5%. Tetapi kalau kebetulan dapat 200 juta, maka dikalikan 50% kan 100 juta. Nah, kalau 100 juta itu yang 60 juta kali 5%, yang 40 juta kali 15%. Kalau saat ini setiap kali terima komisi hitungannya seperti itu. Tetapi kalau 2003 ke bawah sampai 2020 itu harus dihitung kumulatifnya. Jadi untuk mencapai 50 juta itu kalau ada kebetulan pas katakanlah sampai kemarin itu baru 45 juta, hari ini dapat 10 juta, maka yang 5 juta itu kena 5%, yang 5 juta lagi sudah kena 15%. Dan demikian juga nanti harus sampai yang 250 juga dibuat begitu. Jadi itu harus dibuatkan tabel masing-masing. Kalau sekarang tidak perlu. Sekarang pokoknya berapa dapatnya, tinggal ditengok tarifnya, oh dia terimanya misalkan 200 juta, ya seperti tadi. Kalau 200 juta kali 50% kan 100 juta, 100 juta 60 juta, itu kali 5%, yang 40 juta kali 15%. Kalau misalnya dia dapat 1 miliar, kali 5% kan 500 juta. Kalau 500 juta, berarti yang 60 juta kali 5%, yang 250 dikurangi 60 berarti 190 kali 15%, yang 500 juta tadi dikurangi 250 juta kali 25%. Kalau dahulu misalkan bulan Januari sudah dapat komisi besar, maka berikutnya sudah kena tarif tinggi semua. Misal, ada marketing yang mendapat komisi bulan Januari sudah 500 juta. Berarti kalau dikalikan 50%, 250 juta. Berarti untuk komisi selanjutnya, apakah itu nilainya cuma 10 juta, 15 juta, 1 juta, 2 juta, langsung dikalikan kalau sudah 25 juta 15% kan ke atas. Berarti langsung kali 25%. Nah, itu yang biasanya broker properti atau marketing itu keberatannya kan di situ. Loh, kok saya sekarang sudah dipotong 25%, apalagi nanti kalau sudah mencapai 500 juta ke atas, itu langsung dipotong 30%, walaupun misalkan hanya dapat 50 juta, langsung dipotong 30%, 10 juta, potong 30%. Itu 2003 ke bawah. Tapi kalau 2004 sampai sekarang nggak begitu. Jadi berapapun besarnya komisi dikalikan 50%, nah 50% itu nilainya berapa? Kalau masih di bawah 60 juta berarti kali 5%. Kalau misalkan 65 juta, berarti yang 5 juta itu kali 15%. Dan seterusnya, sehingga mempermudah juga sistem administrasinya. Namun saya belum menghitung ya. Kalau kita harus perlu buat trial dan error, nanti akhir tahun itu kira-kira kurang bayarnya berapa? Apa masih lebih bayar atau kurang bayar? Kalau kurang bayar banyak, itu biasanya kan uang yang udah masuk kantong itu kan mungkin udah pakai tuh biaya sekolah anaknya, atau mungkin beli motor, atau memperbaiki mobil, atau membeli rumah, segala macam, sehingga pada waktu akhir tahun mau bayar pajak bisa repot gitu. Oleh karena itu harus perlu diperhitungkan juga itu. Nah ini yang perlu diketahui juga oleh pemilik kantor, bahwa kita sebagai pemilik kantor harus paham, kalau kita masih sewa kantor, maka kita hukumnya wajib memotong PPh pasal 23 ayat 4.2, yaitu sewa tanah atau bangunan atau ruko atau rumah ya, itu 10%. Kalau seandainya si pemilik itu perorangan tidak mau, maka kita harus nambahkan 10%. Nambahnya sih nggak 10%, supaya dipotong 10%, mesti lebih. Supaya kalau dipotong 10%, dia tidak kurang haknya gitu. Nah ini harus kita setorkan juga kepada pemerintah. Kalau tidak, nanti pada waktu ketahuan setelah diperiksa,
itu kita tidak melakukan pemotongan dan tidak menyetorkan, itu nanti di samping kita harus membayar kekurangannya itu ditambah denda. Dendanya itu lumayan, sekarang 1 bulan 1%. Kalau nanti biasanya diperiksa itu kan 4 tahun yang lalu. Jadi udah 4 tahun. 4 tahun itu udah kena maksimal, berarti kalau 1% ya 20, kalau nggak salah 24% ya sekarang maksimalnya. Kalau dulu waktu 2% itu 48%. Kan sayang itu kalau begitu. Jadi oleh karena itu supaya nanti tidak ada kejutan di kemudian hari, ya kalau kebetulan keuangan kita pas bagus, kalau keuangan kita nggak bagus kan repot itu. Kemudian sewa lainnya misalkan ya kita nggak tahu ya, misalkan apakah sewa katakanlah peralatan kantor apa-apa karena nggak mau investasi paling murah, itu juga harus memotong PPh 2%. Kita potong dan harus kita setorkan. Nah, khusus franchise yang sebelah kanan, itu kan kalau franchise ada royalti, itu kita harus wajib motong 15%, jasa manajemen 2%, jasa servis aplikasi kalau ada itu 2%. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu kadang-kadang staf kita itu bisa juga lalai, ya, tidak melakukan pemotongan. Kalau kita tidak melakukan pemotongan dan ketahuan pajak, itu kita dianggap lalai dan kita harus store. Salah kita sendiri kok kenapa nggak motong gitu. Dan yang tidak kita potong pun kalau kita minta pasti nggak mau. Nah itu oleh karena itu kita wajib tahu ya sebagai pemilik kantor agar supaya nanti di kemudian hari kita jangan sampai tiba-tiba diperiksa pajak kita kurang bayar pajak sekian ditambah denda gitu kan. Kan sedih kalau kayak gitu. Ya kalau pas uang kita bagus, kalau pas uang kita nggak bagus kan repot itu jadi beban. Nah ini khusus pajak badan. Pajak badan itu adalah PT kita atau badan hukum kita. Ini contoh perhitungan ya. Untuk memahami lebih jelas, berikut contoh perhitungannya. Jika omset di atas 50 miliar, tapi untuk broker properti bisa 50 miliar itu ya hebat sekali ya. Itu PPh-nya dihitung dengan tarif 22% dari penghasilan kena pajak. Ya. Penghasilan kena pajak itu berarti apa? Labanya. Bukan dari 50 miliar ya. Tapi kalau omset antara 48 sampai dengan 50 miliar, jadi belum di atas 50 miliar, itu perhitungannya PPh-nya yang terutang sama dengan 50% kali 22%, berarti 11%, dikalikan 4,8 miliar dibagi omset, kali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu berarti laba ya. Labanya. Nah ini secara matematis nanti kan bisa dihitung ya. Jika omset sampai dengan 4,8 miliar, PPh dapat dihitung dengan tarif PPh final 0,5% dari omset bulanan. Kalau ini dari omset ya, bukan dari labanya, dari omsetnya. 0,5% saja ya. Tetapi khusus untuk PT ini hanya berlaku untuk 3 tahun. 3 tahun semenjak PT itu beroperasi. Kecuali kalau untuk UMKM ya, itu ada peraturan pemerintah juga yang baru dari Ditjen Pajak ya baru saja keluar itu peraturan pemerintah itu diberlakukan sampai tahun 2029. Jadi kalau untuk UMKM itu dari tahun pertama kalau nggak salah itu yang jadi 0,5% itu tahun 2019 atau 2020 sampai sekarang malah diperpanjang lagi sampai 2029 setelah Pak Menteri Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Maksudnya adalah untuk membantu UMKM itu supaya bebannya lebih ringan supaya bisa menggerakkan ekonominya mereka. Ya, ini bagian sesi pajak, Pak. Samto, izin sudah selesai. Oke. Sebelum masuk ke pelaporan yang lain, Pak. Ya. Boleh ada pertanyaan, Pak, dari peserta. Jadi ada sobat properti bertanya nih, Pak, karena kayaknya heboh terkait pajak. Ya. Ya, dari Silakan, Pak. Pratama Video Properti kembali bertanya, Pak. Mau tanya, kalau ada broker properti yang minta PPh 21-nya tidak dipotong kantor, Pak, tapi alasannya dia mau lapor sendiri, apakah diperbolehkan? Dan untuk PPh 21 ini apakah termasuk juga yang wajib dipotong seperti benefit di luar komisi utama, Pak? Misalnya closing fee, cash reward yang biasa diperoleh dari developer. Gitu. Dan kalau boleh saya sambung, Pak, dengan Bu Setiana karena pertanyaannya masih nyambung. Apakah wajib meminta bukti pemotongan pajak komisi agent, Pak, kepada kantor kalau bagi agentnya nih, Pak?
Oke, baik. Kalau kita nggak motong, walaupun alasannya dia akan store sendiri, kalau nanti ketahuan kantor pajak, kita tetap dianggap lalai dan kita harus bayar. Dianggap kurang bayar. Nah, kemudian bagi agennya sendiri atau marketing atau broker properti istilah yang sekarang populer, itu hukumnya wajib meminta kepada kantor P4 yang memotong, dan P4 pun yang memotong wajib juga memberikan bukti fotonya kepada agennya tersebut. Karena untuk dasar laporan SPT tahunan, Pak, bagi si agennya itu. Walaupun mungkin ya saat ini, walaupun itu sebenarnya kewajiban, tapi masih banyak mungkin agen-agen itu walaupun sudah dipotong dari kantor, tapi dia nggak membuat laporan SPT lah. Tapi itu kan kalau tetap harus kita bina, karena kalau nggak nanti kasihan juga kalau suatu ketika nanti di sampling gitu ya, nggak buat ya. Kalau nggak membuat laporan sih, kalau memang pendapatannya hanya dari komisi, itu dendanya cuma 100.000 1 tahun untuk wajib pajak perorangan ya Pak. Kalau nggak buat SPT itu kalau ketahuan kena denda 100.000. Ya, tapi kan kalau sudah dipotongkan oleh kantor ya Pak ya, dan kantor juga sudah memberikan apa namanya bukti pemotongannya, sebenarnya kan agent sudah tinggal kumpulkan dan laporkan ya Pak ya, Iya, rekap sebenarnya begitu. Tapi tahunannya. kan belum semuanya mau begitu, Pak. Tuh ya Pak, ya. Iya, kadang-kadang harus Oke. dibantu oleh Jadi admin semoga kita. menjawab teman-teman ya. Betul. Risikonya kalau kantor, misalnya Anda marketing, nggak mau dipotong, mau store sendiri, kita nggak motong. Kalau ketahuan pajak nanti kita dianggap kurang motong, kurang bayar. Dan kita harus bayar. Tambah denda loh ya. Kalau ketahuannya baru 4 tahun kemudian, tahun ini kita mengizinin, 4 tahun kemudian baru ketahuan, itu kita harus membayar kekurangan motong tambah bunga. Jelas ya Pak, Oke. yang tanya tadi? Bapak apa Ibu tadi? Dua-duanya Pak. Ada Oke. Bapak dan Ibu. Pak Pratama dan Ibu Setiana Pak. Oke, semoga menjawab ya rekan-rekan ya. Jadi kita sebagai kantor, baik itu PT perseorangan maupun PT umum, kita wajib untuk memotong pajak ya. Dan jangan biarkan marketing itu mau store pajak sendiri ya, karena nanti hitungannya bisa berbeda teman-teman ya, dan tidak klop. Iya. Jadi sebaiknya kita yang tangani, karena PT lah yang diberikan kewajiban untuk memotong atau memungut Motong ya. pajak teman-teman. Nah, Begitu. Pak, untuk PT perorangan, berarti atas nama PT itu harus memotong kepada si ownernya itu tadi. Kalau dia misalkan nggak punya marketing lain, tapi kalau punya Ya. marketing lain juga harus dipotong atas nama PT itu, gitu. Betul, Pak. Karena Ya. kalau owner kan posisinya sebagai pemilik ya, Pak ya, itu Ya. hitungannya pasti berbeda dengan agent ya, Pak ya. Bukan, Gitu. Pak. Kalau PT perorangan, Ya, dia juga marketing, toh, Pak. betul. Dia Nah, merangkap. tapi kalau dia memang tidak ngambil komisi, jadi uangnya itu termasuk di situ, ya kan berarti nggak ada potongan. Tapi kalau dia Ya, ngambil bagian komisi, misalkan ngambil 80% mau dipakai dulu misalkan, ya. karena milik sendiri kan, gitu, Iya, atau 70% misalkan sesuai dengan Permendak, ya dia harus iya. mengeluarkan bukti potong, Pak. Betul, betul. Gitu. Dari PT itu kepada misalkan PT-nya namanya ABC, orangnya Iya, namanya Joni, ya berarti iya. ABC harus motong Joni, gitu Pak. Dan Oke, distorkan, gitu. baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Andi nih, Pak, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Siap. Pak, tadi terakhir itu disampaikan apakah dihitung dari omset atau gross profit, Pak, laporannya? Yang mana ya? Yang tahunan, yang tadi 4,8 itu, Pak. Oh, kalau sampai dengan Omset. 4,8 itu Ya, dari omset, Pak. Kali 0,5% ya. ya. Ya, itu dibayar bulanan, Pak. Jadi kalau bulan Oke, ini omsetnya misalkan 200 juta, ya 200 juta kali 0,5% di store, gitu, Pak. oke. Ya, Semoga bukan gross menjawab, profit, Pak Andi ya. Jadi itu dari omset ya, bukan dari gross omset. profit yang sudah Yang sampai dengan dipotong-potong. 4,8 ya. Ya, Tapi kalau udah 4,8 ke atas itu dari profit. oke. Terima Bukan kasih, Pak gross Sampo. profit loh, Pak. Kalinya net profit loh. Kalau gross profit kan masih ada biaya usaha. Iya, Gitu, Pak. baik. Semoga menjawab, Pak Andi. Terima kasih. Malam Pak, malam Pak Ari. Ya, Pak Pratama, monggo. Ya, sorry motong dikit tadi ada yang belum terjawab Pak. Yang
pertanyaan kedua, jadi yang untuk di luar benefit komisi utama agent, Oh, sorry, biasanya kan sorry. dari developer itu memberikan benefit di luar komisi utama seperti closing fee dan cash reward. Cuma kan beberapa developer itu ada yang pembayarnya langsung ke marketingnya Pak, dan tidak ke kantor. Ya, Nah, itu kalau misalkan seperti itu kita wajib potong juga atau tidak? Karena kan itu kadang tidak melalui PT, tidak melalui kantor. Dan itu ya. implikasi seperti apa kalau misalkan kita tidak lapor juga, gitu Pak. Ya, Tapi Pak, maaf Pak, tadi saya belum jawab ya. Kalau itu tidak lewat kantor kita, ya berarti kita nggak ada kewajiban motong, Pak. Ya, boleh kita abaikan ya Pak Samto ya, karena Iya, tidak terkait dengan rekening di perusahaan. iya, nggak masuk Ya. rekening kita kan, Pak. Jadi perputaran usaha pun nanti kan nggak terpengaruh, Pak. Gitu. Oke, semoga oke. menjawab ya Pak Pratama. Jadi kalau rekeningnya tersebut digunakan, nah itu wajib ada pemotongan Pak. Tapi kalau tidak, maka boleh diabaikan. Itu merupakan tanggung jawab murni dari pribadi tersebut Pak. Ya. Itu seharusnya developer yang harus motong. Ya, Kalau developer nggak motong, nanti ketahuan itu dia dianggap kurang motong, harus bayar itu. Begitu, dan itu harus hati-hati. Kalau nanti kantor pajaknya itu menganggap bahwa itu adalah bonus, itu pajaknya gede itu, 25% gitu. Makanya ngasih closing fee atau apa itu harus hati-hati itu. Coba nanti saya cek ya di googling ya, apakah kalau closing fee ataupun reward itu termasuk kategori hadiah atau komisi gitu. Karena memang lebih bagus komisinya aja dibesarin. Jadi kalau komisi besarin kan otomatis masuk kantor Pak, Bapak dapat bagian kan. Tapi kalau ada closing fee, ada reward cash gitu kan, itu kan langsung ke rekening marketingnya kan. Kita kelewatan aja. Kalau kita motong gimana? Pasti nggak mau Pak dia. ya. Oke, semoga menjawab. Monggo Pak Samto, tapi ini waktunya sudah mau jam 10 nih Pak. Kita membaca Kira-kira jam berapa? bagaimana nih dari rekan-rekan? Apakah kita sambung di sesi berikut? Jadi kita pecah jadi 2 sesi di sesi podcast bulan depan, atau kita masih mau go on untuk kejar selesaikan presentasi ini? Silakan nih. Bagaimana menurut Pak Samto baiknya nih Pak? Karena kalau Nyambung saya sih lihat, Pak. Soalnya eh, pajak ini kan panjang Pak. ah, Ini pajaknya sudah Sudah selesai presentasi selesai. tentang pajak pajak ya. sudah selesai, iya. Setelah Tinggal ini sedikit sih. pelaporan-pelaporan ya. Ini Pelaporan paling masih ada 10 menit pelaporan, lagi betul. selesai ke apa ini Pak? Oke, Ya. Ya, kalau gitu kita run through ya Pak ya. Kita mungkin ya, langsung selesaikan ya, sampai ke pelaporan ya Pak. Baru ya, kita pertanyaan jika masih ada ya. ya. Baik, Siap. kami lanjutkan. Silakan Pak. Laporan ke Kementerian Perdagangan, dasar hukumnya penyampaian laporan ke Kementerian Perdagangan adalah di lampiran Permendak 33 untuk KBLI 68200 pada ketentuan dan kewajiban poin 7. P4 wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri, dalam ini Menteri Perdagangan, 1 tahun 1 kali melalui OSS yang terintegrasi secara single sign-on atau SSO paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Minimal meliputi daftar broker properti dilampiri sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku. Merek atau apa Pak tadi namanya Jenawah? Jenawa, Pak. Jenama Pak, jenama. Jenama. Iya, merek kantor P4 tersebut. Daftar lokasi usaha P4 disertai titik koordinat. Mungkin ini yang dimaksud daftar lokasi kalau mungkin mempunyai beberapa kantor ya. Dan titik koordinat itu mungkin diambil dari Google itu kan bisa, oh ini koordinatnya sini gitu. Omset tahunan jelas kan. Daftar sarana media elektronik atau portal yang digunakan untuk iklankan listing. Nah, itu pakai apa? Apakah mungkin pakai rumah123.com atau pakai dan apa itu Lamudi dan lain sebagainya. Saat ini katanya Lamudi itu sudah mengakuisisi Tropit, Mitula, apalagi ya? Ada beberapa. Jadi sekarang itu Lamudi itu
begitu masuk Lamudi masuk kemana-mana iklannya. Kemudian status dari kantor sendiri, apakah itu waralaba atau brand sendiri, itu perlu juga dicantumkan. Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dasar hukum penyampaian laporan ke PPATK adalah nomor 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 27. Yang kedua, Peraturan PPATK nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi dan laporan transaksi yang mencurigakan melalui GoAML bagi penyedia barang dan jasa dan atau jasa lain. Nah, P4 itu adalah masuk kategori perusahaan penyedia perusahaan PBJ, penyedia barang jasa. 1. Membuat laporan transaksi atau LT, jual beli dan sewa properti dengan nilai transaksi minimal 500 juta ke atas melalui aplikasi GoAML. Bagi P4 yang belum memiliki akun di GoAML, maka P4 wajib melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID dan password. Ini memang nanti ya pada waktu masuk itu ada pertanyaan siapa penanggung jawabnya, siapa yang wajib melaporkan segala macam itu ada, tapi gampang lah itu. Yang penting yang dipahami adalah periode pelaporan adalah 14 hari kerja dihitung sejak P4 menerima pembayaran komisi lunas dari pengguna jasa. Karena ini beberapa kali orang-orang P4, orang PPATK aja melakukan sosialisasi itu masih ada yang salah ngasih informasi. Contoh waktu kita dulu ikut sosialisasi di Hotel Amani di dekat Sarinah itu, katanya Bapak begitu terima DP langsung lapor. Loh, kalau nanti batal gimana? Enggak apa-apa batal katanya. Nanti enggak nyulitkan. Ternyata dia itu enggak menguasai permasalahan. Itu memang untuk developer. Kalau untuk kita sebagai P4, itu sudah kita diskusikan panjang lebar kepada pejabat PPATK, Bapak wajibnya itu setelah terima komisi lunas. Kalau misalkan komisinya itu diangsur sebelum lunas, belum wajib lapor. Dan 14 hari itu sejak terima, 14 hari kerja itu sejak terima pelunasan. Ini supaya jelas ya. Terus bagaimana kalau co-broking? Siapa yang lapor? Kalau co-broking, yang wajib lapor hanya yang megang buyer. Jadi kalau kita punya listing, terjual harganya 5 miliar sekalipun, itu kita tidak wajib lapor. Yang wajib lapor adalah yang pegang bayarnya. Lanjut. Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan transaksi dan laporan transaksi yang mencurigakan? Ini ada banyak ya. Tetapi artinya gini, intinya gini, bahwa yang wajib lapor itu tidak hanya broker properti saja. Banyak ya, itu ada perusahaan jasa keuangan, ada perusahaan barang dan jasa, penyedia barang dan jasa, ada profesi. Nah, penyedia barang dan jasa itu adalah nomor 1 adalah developer. Ya, 1 itu developer garis miring agen properti. Jadi developer juga wajib lapor, agen properti wajib lapor. Yang kedua pedagang kendaraan bermotor. Jadi itu showroom-showroom yang jual beli mobil itu kalau harga 500 juta harus dilaporkan. Apalagi yang dealer ya. Pedagang permata dan perhiasan logam mulia, toko emas itu semua juga begitu. Kalau ada transaksi 1 orang 500 juta ke atas perlu dilaporkan. Terus pedagang barang seni dan antik itu juga demikian, balai lelang ya. Ini yang masuk kategori penyedia barang dan jasa. Kemudian yang perusahaan jasa keuangan ini banyak sekali ya. Ini ada perusahaan modal Ventura dan lain-lain, nggak perlu tak baca lah ya, banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Profesi itu adalah advokat, notaris, PPAT. Notaris PPAT itu sebenarnya jadi 1 itu ya. Akuntan, tapi bisa juga sih notaris sendiri bisa melakukan perjanjian sewa menyewa, tapi kalau PPAT kan transaksi jual beli properti.
akuntan publik dan perencana keuangan, ya. Jadi intinya di sini saya sampaikan bahwa yang wajib lapor itu tidak hanya kita dan bukan juga hanya yang anggota AREBI. Semua perusahaan yang menjalankan bisnis agen properti atau jual beli properti itu siapapun itu wajib. Bahkan kalau saat ini ya, sebelum terbitnya PP 28, mestinya independen pun wajib lapor. Karena ini undang-undang dasarnya. Kalau undang-undang itu hukumnya gini, warga negara Indonesia harus tahu semua. Kalau nggak tahu, kalau ketahuan tetap harus mengikuti aturan hukumnya. Ini keuntungan, apa sih keuntungannya bagi P4 yang membuat laporan transaksi ke PPATK? Adanya perlindungan bagi penyedia barang dan jasa, ya. Pertama, perlindungan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang TPPU. Perlindungan atas pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang TPPU. Perlindungan atas tuntutan pidana dan atau gugatan perdata kecuali terhadap unsur penyalahgunaan wewenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang TPPU. Kewajiban merahasiakan pihak pelapor oleh pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Maksudnya apa? Maksudnya kita yang melapor itu kita akan dirahasiakan. Yang lapor siapa? Jadi jangan khawatir bahwasanya kalau seandainya kantor kita melaporkan nanti akan diketahui oleh katakanlah customer kita gitu. Lanjut. Nah ini yang saya juga belum bisa menangkap apa yang dimaksud yang di atas ya, tapi yang di bawah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagai setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ini tidak berlaku. Artinya apa? Kalau kita sudah melaporkan, walaupun itu ternyata pada akhirnya itu ternyata itu barang itu sumbernya dari tadi tindak pidana pencucian uang, kita sudah dibebaskan dari itu. Maksudnya itu sepertinya begitu. Jadi kita sudah terlindungi malahan. Tapi kalau kita nggak ngelapor ternyata begitu ya kita kena yang 5 tahun sama denda atau sudah 1 miliar tersebut. BKPM, dasar hukumnya kewajiban pengusaha membuat laporan ke BKPM adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2027. Salah ini. Mungkin 2027 apa ya? Ini jelas salah nih, 27 kan belum lahir kan? Salah ketik itu. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 dan Nomor 28 tahun 2005 ini betul. Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2025 ini betul karena ini ngikuti PP ini ya. Siapa saja yang wajib membuat laporan ke BKPM? Pertama adalah pelaku usaha yang telah memiliki NIB melalui sistem OSS. 2, pelaku usaha yang sudah atau memiliki rencana kegiatan penanaman modal. Ini pun baru rencana sudah wajib lapor. 3, khusus untuk skala menengah dan besar, pelaporan dilakukan setiap triwulan. 4, untuk skala kecil, pelaporan dilakukan setiap 6 bulan sekali, seperti semester 1 dan semester 2. 5, semua perusahaan penanaman modal asing atau PMA wajib lapor bahkan jika belum beroperasi komersil
sektor tertentu dan pelaku usaha dengan nilai investasi di atas nominal tertentu juga wajib lapor. Melalui apa pengusaha membuat laporan ke BKPM? Laporan ke BKPM melalui sistem OSS, Online Single Submission. Kapan pengusaha lapor ke BKPM? Untuk pengusaha yang termasuk skala usaha besar dan menengah, laporan kegiatan penanaman modal wajib dilaporkan secara berkala, yaitu triwulan 1 paling lambat akhir April, triwulan 2 paling lambat akhir Juli, triwulan 3 paling lambat akhir Oktober, triwulan 4 paling lambat Januari tahun berikutnya, akhir Januari tahun berikutnya, paling lambat ya, tapi kalau bisa lebih cepat nggak masalah. Untuk usaha skala kecil, ini yang dimaksud adalah yang tadi, yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu per semester. Jadi satuan cuma laporan dua kali, yaitu semester 1 paling lambat akhir Juli, semester 2 paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Ya, semoga sukses. Ayo member REB menjadi pengusaha yang tertib peraturan. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo Pak Ari. Sudah Pak? Ya, Ya. terima kasih Pak, presentasinya jelas banget. Dari teman-teman bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Karena tadi kayaknya sibuk menyemak nih, jadi belum ada pertanyaan di kolom chat. Tapi kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman bisa di-share di kolom chat atau mau unmute, bisa langsung disampaikan, teman-teman. Ya. Silakan. Tadi yang di sesi awal, Pak, ada satu pertanyaan yang ke-pending, Pak Samto. Ya, itu ada pertanyaan dari Pak Andi, Pak. Beliau bertanya tadi gini, Pak, kebanyakan agent kalau tersertifikasinya harus berbayar, pasti banyak yang nggak mau, Pak. Nah, kira-kira bagaimana nih, Pak, solusi dari pemerintah? Karena begini, itu kan sebenarnya kebutuhan, karena untuk profesi. Dan sertifikasi ini tidak hanya sekali untuk seumur hidup loh Pak. Tiap 3 tahun harus diperpanjang ini. Ya, Ya, mirip jadi seperti SIM ya, Pak, ya? Ada ya, batas waktunya ya? kalau SIM sekarang malah udah seumur hidup loh. Nah ini Ya. yang tadi juga saya bicarakan dengan direktur LSP kita. Ini kan nggak mungkin marketing itu langsung mau bayar penuh. Nah, saran saya sih pertama gini, kalau bisa apakah mungkin ada kebijakan dari LSP, misalkan diangsur bisa setahun gitu, setiap bulan bayar berapa supaya ringan ya. Apakah mungkin kalau kantornya yang mampu mau ngasih subsidi silakan aja, misalkan apa 25%, 50% itu monggo-monggo saja kan. Itu kan karena saling membutuhkan ini kan Pak, antara kantor dengan marketingnya, tapi ya harusnya dipilah-pilah. Marketing yang produktif mungkin bisa disubsidi, tapi kalau marketing yang nggak bisa jualan sama sekali ya harus supaya dia semangat, ada pengorbanan supaya bisa mendapat gantinya, harus gitu mestinya. Saya itu tadi sudah saya bicarakan dengan saya kirim WA kepada Pak Lukas. Pak, ini nanti kalau untuk memenuhi kewajiban PP 28 dan Permendak 33 di mana kalau kantor mempunyai marketing 50, ada 60 itu mau sertifikasi sekaligus kan mahal bayarnya. Kalau seandainya masing-masing belum tentu masing-masing siap. Kalau sudah ada dana mungkin baru mau. Bagi yang jualannya lancar pasti mau lah, nggak seberapa. Nah, yang belum jualan kan mungkin nggak bisa, belum bisa. Nah ini bagaimana? Apakah ada kebijakan dari misalkan LSP Indonesia itu misalkan bisa diangsur? Itu salah satu usulan kita Pak, tapi belum ada jawaban sih. Baik, baik. Karena ini akan berbondong-bondong Pak, dan itu kan juga keuntungan juga bagi LSP kan, kalau banyak yang ujian situ walau bayar 12 bulan kan nggak masalah. Gitu Pak. Terkait dengan sertifikasinya sih Pak, mungkin ada kebijakan ya. Nanti kita coba Iya. tunggu kabar dari LSP ya Pak ya. Iya, Betul, syukur-syukur tarifnya dipermurah gitu kan, supaya banyak yang. Dulu kan saya pernah ngusulin Pak, pada waktu perpanjangan itu mestinya kan 2 juta. Saya usulkan kepada Bu Yamana, kan saya kenal baik. Bu, Ya. kalau Ibu mau supaya orang-orang cepat memperpanjang, Ibu kasih diskon 50%, jadi 1 juta. Oh gitu Pak Samto, udah diumumkan sana. Diumumkan Pak waktu pas Summit 2023 kalau nggak salah ya. Iya, iya. Ya, langsung banyak yang daftar akhirnya. Ya. Jadi kita juga himbau ya Pak ya, bagi rekan-rekan juga yang sudah bergerak atau memiliki kantor broker properti supaya dapat bergabung juga
dalam anggota AREBI ya Pak ya, asosiasi, supaya bisa saling menguatkan ya Pak Samto ya. Dan seperti yang Ya, kebijakan tadi Pak Samto sampaikan, itu kan biar bisa berlaku juga bagi para anggotanya Pak Samto ya. ya, gitu. Oke, Tapi ini belum mendapatkan respon dari baru direkturnya final ya ya Pak. Pak. Ya, Ya, namanya kan kita usulan juga, kami juga memikirkan bagaimana nanti teman-teman pemilik kantor kalau seandainya marketnya nggak mau, kalau nggak dibantu, gimana solusinya kan pusing juga. Nanti kan nggak bisa jualan nanti, gitu kan? ya, betul Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Samto. Ini luar biasa nih Pak, karena di malam ini kita jadi belajar juga Pak bahwa kepatuhan itu bukan beban, tapi juga modal kepercayaan ya Pak. Dan Betul, kantor broker yang patuh hukum akan lebih dipercaya oleh klien dan mitra Pak. betul Dan yang sekali. paling penting, kepatuhan itu adalah bentuk tanggung jawab profesional kita terhadap industri properti. Ya, Ya. Jadi terima kasih Pak Samto atas ya. waktunya dan insight yang luar biasa di malam ini. Dan untuk ESPN serta Sobat Aspirasi Properti, semoga obrolan kita di malam ini dapat membuka wawasan bahwa kepatuhan itu bukan hal yang rumit, tapi langkah nyata untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya. Ya, jangan lupa, compliance is new confidence. Bangun kantor brokermu dengan legalitas yang kuat supaya klien, mitra, dan regulator percaya sepenuhnya pada profesionalismemu. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Aspirasi Properti bersama ISP Indonesia, tempat para pelaku P4 belajar dan bertumbuh menjadi broker champion. Nah, episode berikutnya teman-teman kita akan membahas terkait dengan bisnis model 90-10, disruption or a game changer. Ya, akan dibawakan oleh Bapak Yafet Kristanto. Beliau adalah konsultan, trainer, dan coach bisnis kantor broker properti Indonesia. Ya, dan juga selaku pejabat di Era Indonesia dan Waketum 7 AREBI, ya, bidang pengembangan organisasi. Ya, jadi jika rekan ESPN dan Sobat Properti tetap semangat, terus belajar dan jadi bagian kemajuan properti Indonesia. Jangan lewatkan Aspirasi Properti ya, kita di minggu depan dan setiap di hari Kamis jam 8 malam. Kemudian teman-teman untuk materi kita akan share karena tadi Pak Samto sudah memberikan izin supaya materinya bisa di-share untuk teman-teman ya. Karena ini merupakan satu pengingat. Dan juga rekaman talks kita di malam ini akan kita upload dan kita share di YouTube channel kita ya, berjudul esp_global_id, esp_global_id. Teman-teman dapat join ya, kemudian apa namanya, like ya, serta share topik-topik yang menarik lainnya. Begitu teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Samto, Pak Hendra, dan para Sama-sama. ISPN atas Kalau kesempatan malam ini. ada kurangnya mohon maaf ya, Pak Ari ya, Pak Indra. Siap Pak. Ya. Ini Terima topiknya udah kasih mantap banyak Pak banget Pak Samto. materinya Ya. Pak. Ya. Sukses selalu. Salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Amin. 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 Salam sehat. Terima kasih Ya. banyak Pak Samto, Sama-sama. ESPN, Terima Pak kasih Ari. banyak Ya. Pak Ari, Pak Hendra, dan Pak Sabto. Semoga Terima ketemu kasih di semuanya. Kalimantan, Amin. Balikpapan. Ya. Thank you semua. Selamat Ya. beristirahat. Selamat Ya, istirahat Makasih Pak semuanya. Samto. Ya. Selamat Pak. istirahat Ya. juga.